Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan. Nah, kembali lagi kita Ustadz akan membahas lebih baiknya nih Ustadz, sholat tarawih itu dilaksanakan di masjid, apakah di rumah Ustadz? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dua orang melaksanakan sholat berjamaah ketimbang 10 orang sholat sendiri. Allah mencintai 10 orang sholatnya berjamaah ketimbang 20 orang sholat sendiri. Artinya apa? Allah mencintai orang-orang yang secara berjamaah melaksanakan apapun secara berjamaah, sholat berjamaah, ya kan? Bahkan makan pun ada secara berjamaah. Satu nampan, orang betul sekali, satu nampan berjamaah. Ya. Jadi apalagi sholat ini adalah melaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan ketahuilah dengan berjamaah ini banyak sekali mendapat keutamaan. Yang pertama mendapatkan pahala berjamaahnya itu. Yang kedua dicintai dan disaksikan oleh para malaikat, luar biasa. Yang ketiga orang yang sering berjamaah ini ya Allah berikan solusi dari kesulitan dalam kehidupan. Masya Allah. Ya minimal ketika dia merasa ada kesulitan, dia cerita kepada orang lain yang berjamaah, maka persoalannya akan selesai. Orang punya hutang saja, kalau cerita dengan teman, sohib, minimal solusi diberikan. Mungkin dibantu, dibayarkan. Iya, Masya Allah. Minimal diringankanlah, dibantu. Minimal solusi. Ini berjamaah, maka berjamaah di masjid ini, apalagi di masjid, ya, lagi masjid dibuat megah, dibuat rapi, bahkan ada AC-nya juga ya. Iya, betul sekali. Semakin untuk nyaman ya, agar supaya nyaman untuk melaksanakan ibadah. Artinya apa? Ini dalam rangka untuk mengajak jamaah agar tertarik untuk melaksanakan sholat di masjid. Bahkan hari ini Masya Allah Tabarakallah, masjid bukan hanya sekedar sholat berjamaah, tapi masjid menjadi objek wisata. Ya, kita lihat masa di Kota Bengkulu, masjidnya megah-megah, bagus-bagus, luar biasa ya. Jadi sekali lagi keutamaannya adalah mana lebih baik berjamaah di rumah atau di masjid, maka diutamakan berjamaah di masjid. Oke, baik, berarti diutamakan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Tapi bagaimana dengan hukumnya untuk kaum para wanita Ustadz? Ya. Karena kan seperti biasanya kalau sholat wanita itu dianjurkan untuk sholat di rumah Ustadz. Kalau sholat ininya biasanya itu gimana tuh Ustadz? Tanggapannya Ustadz? Kalau para kaum hawa ya, perempuan dulu memang lebih baik perempuan itu di rumah ya. Sekarang nggak zamannya lagi perempuan di rumah ya. Perempuan harus keluar rumah. Betul. Apalagi melakukan berjamaah, jangan sampai terbalik. Berjamaah kata kalau waktu sholat berjamaah kata nggak boleh perempuan. Rumah dekat masjid dekat kata nggak boleh, takut fitnah. Ke mall sampai, iya, betul. Ke pasar sampai, betul, ke pembelanjaan sampai, bahkan nggak pulang-pulang bahkan, ya karena tadi sibuk ya dengan belanja sebagainya. Padahal masjid dekat rumah katanya nggak boleh keluar. Ini hal-hal yang memang perlu diluruskan. Maka para kaum perempuan ya perbanyak untuk melaksanakan sholat di masjid. Kalau dulu kenapa memang perempuan banyak di rumah? Karena fitnah ini merajalela. Fitnah merajalela, orang-orang zolim banyak ya. Karena memang ya tadi banyak kejahatan, banyak fitnah sebagainya. Sekarang jika dibalikkan misalnya ketika seorang perempuan itu, kaum hawa itu berangkat ke masjid dengan mengenakan pakaian yang rapi ya kan. Kemudian tidak bersolek berlebihan, tidak memakai harum-haruman yang berlebihan, maka ini adalah dianjurkan bahkan ya. Bahkan hari ini kita lihat masjid banyaklah ibu-ibu gitu. Ya, kalau kita sampaikan ibu-ibu perempuan cukup di rumah saja,
maka saya kira masjid nggak ada isinya. Karena nggak ada majelis taklim bapak nggak ada. Ada majelis taklim itu Ibu-ibu. luar biasa. Iya, betul sekali. Tapi gimana nih Ustadz, karena kan banyak sekali permasalahannya. Contohnya ibu-ibu nih Ustadz, pengen banget rasanya sholat tarawih di masjid. Tapi bagaimana untuk meninggalkan anak di rumah, apalagi punya anak kecil Ustadz? Iya. Hukumnya Ustadz. Sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya. Anak-anak kecil ya, anak-anak itu sejak dini diajarkan untuk datang ke masjid. Anak-anak sejak dini ajarkan mereka untuk mencintai masjid. Ya. Jadi anak-anak di masjid itu hal yang biasa. Ya. Jadi yang luar biasa itu anak-anak tidak pernah diajarkan di masjid. Sekali berangkat ke masjid, ya maaf, melaksanakan hal-hal yang tidak baik misalnya, buat keributan, mencuri dan sebagainya. Banyak kan? Banyak. Jadi ke masjid itu misalnya sendal jemaah hilang misalnya kan. Jadi karena tidak dilatih dari kecil, dia tidak tahu kalau masjid itu adalah tempat sholat. Masjid adalah tempat yang suci, tempat melaksanakan berjamaah. Rumah Allah, di mana rumah itu untuk dilakukan untuk sholat berjamaah, bukan hal-hal yang tidak baik. Karena dari kecil tidak pernah diajarkan, ya anak-anak tahunya kalau kapan ke masjid mungkin melakukan hal-hal yang ribut dan sebagainya. Tapi yang namanya masa kanak-kanak, ya semuanya pasti ada tingkat-tingkatannya. Tapi ketika nanti diajak bimbingan orang tua, kemudian binaan orang tua, kemudian orang tuanya juga sering mengajarkan bagaimana ke masjid itu sholat, saya kira insya Allah kenakalannya semakin tidak ada lagi. Ya, tapi kalau nakal sedikit itu wajar saja, namanya anak-anak. Oke, berarti tidak ada alasan ya Ustadz ya untuk tidak pergi ke masjid untuk sholat tarawih atau sholat yang lainnya ya Ustadz. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah membahas nih Ustadz, bagaimana sholat tarawih, sebenarnya seberapa penting Ustadz, seberapa urgensinya mengenai sholat ini sendiri Ustadz? Ya, sholat itu adalah menjadi kebutuhan kita. Ya, sholat itu merupakan zikir. Ya, dengan sholat, ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan sholat, ya zikir tadi hati kita akan tenang dan tentram. Jadi sholat itu bukan karena nyaman, ya. Sholat itu ada kebutuhan. Kalau sholat itu karena nyaman, di balik nyaman ada tidak nyaman. Sebab ada orang yang nyaman melaksanakan sholat, ketika dia sholat dia nyaman. Ada orang yang nyaman ketika tidak sholat. Betul sekali, banyak gitu Ustaz. Jadi kembali bahwa sholat itu bukan untuk mendapat kenyamanan. Ya, sholat adalah kebutuhan kita, bahkan sumber ketenangan. Jadi sekali lagi sholat itu bukan supaya kita nyaman, ya. Sebab tadi sebaliknya kan ada orang tidak sholat nyaman-nyaman juga. Jadi terbalik nyaman ada tidak nyaman begitu. Jadi sholat itu adalah bukan karena kenyamanan, tapi sholat adalah menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik Ustadz. Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Mutiara Ramadan.